Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, para sahabat serta pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kajian cara membaca kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Arab dan juga penjelasannya pada pertemuan yang ke-14 ini. Semoga menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya di dalam menggapai ilmu-ilmunya Allah, terutama ilmu fikih ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa sahabat YouTube yang baru bergabung, jangan lupa memberikan dukungan kepada channel ini, yaitu dengan like, subscribe, dan share. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dan menyimak video-video kajian kitab ini mulai dari awal sampai pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumil al-Hadrami, ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi, syai'ul lillahi wa lahum wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah yaitu cara membaca kitab Safinatun Najah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Arab, dan sesi yang kedua nanti adalah penjelasannya yang terdapat dalam kitab Kasyifatus Sajah. Baik, kita mulai sesi yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'ah. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'ah. Bermula siapa-siapa batal oleh wudunya, maka haram atasnya 4 perkara. Bermula siapa-siapa batal oleh wudunya, maka haram atasnya 4 perkara. As-salatu, pertama sembahyang. As-salatu, pertama sembahyang. Wat tawafu, dan kedua tawaf. Wat tawafu, dan kedua tawaf. Wa massul mushafi, wa massul mushafi, dan ketiga menyentuh Quran. Dan ketiga menyentuh Quran. Wa hamluhu, dan memikulnya.
wa hamluhu, dan memikulnya. Nah, demikian telah kita baca kitab Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Arab. Semoga para pemirsa, sahabat YouTube yang menyimak video ini, terkhusus pada para pemula, semakin lancar dan semakin mengerti bagaimana cara membacanya. Selanjutnya masuk kepada sesi yang kedua, yaitu penjelasan. Apa yang tadi kita baca barangkali itu belum diuraikan, dijelaskan ya seluas mungkin, ya sedetail mungkin. Nah, ini mari kita ikuti ya, simak terus videonya sampai selesai. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen serta share, silakan untuk mendukung program ini, channel ini, agar kedepannya lebih baik lagi. Baik para pemirsa, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada pembahasan penjelasannya. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'ah. Bermula siapa-siapa batal oleh wudunya, maka haram atasnya 4 perkara. Faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wa akbari. Terdapat suatu pasal dalam menjelaskan perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, pertengahan, dan hadas besar. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'ah. Siapa saja yang batal wudunya, maka haram atasnya 4 perkara. As-salatu, pertama sembahyang. Ahaduha as-salatu walau naflan wa salata janazatin. Perkara pertama yang diharamkan adalah sholat, walaupun berupa sholat sunnah dan sholat janazah. Jadi yang pertama yang haram bagi orang yang batal wudu adalah sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ataupun sholat jenazah. Maka haram baginya untuk melaksanakannya jika tidak mempunyai wudu atau sedang berhadas kecil. Li khabaris sahihaini la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Berdasarkan hadis dari 2 kitab sahih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdasa hatta yatawaddoah, ya, apabila orang itu berhadas hingga ia berwudu. Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salatnya seorang apabila dia berhadas. Ay la yaqbalullahu salata hadikum hina hadasihi ila ayyatawaddo'ah fayaqbalu salatahu. Yakni Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian di saat berhadas diri orang itu sampai ia berwudu
lalu Allah akan menerima sholatnya. Illa ala faqidit tahuraini fayusallil fardoh dunan nafli li hurmatil waqti. Kecuali bagi orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, yakni air dan debu, maka ia boleh sholat fardu saja, tidak sholat sunnah, untuk menghormati waktu, ya, sholat fardu. Jadi bagi orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni air atau debu, maka dia boleh sholat, tapi sholatnya hanya sholat fardu saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati waktu. Wa yaqdi idza qadara ala ahadima, dan ia harus mengqadha sholat tersebut apabila ia telah mampu memenuhi atas salah satu dari dua alat bersuci itu. Artinya jika dia sudah menemukan air, sudah menemukan debu, maka dia wajib mengqadha sholat tadi yang dikerjakan tanpa dua alat bersuci tadi. Wa fi ma'na sholati khutbatul jum'ati wa sajadatut tilawati wa syukri. Semakna dengan sholat adalah khutbah Jumat, sujud tilawah, dan sujud syukur harus dilakukan dalam keadaan wudhu. Artinya semakna dengan sholat itu artinya ketika orang sedang melaksanakan atau melakukan khutbah, ya, khutbah Jumat, ya, atau khutbah sholat Id, sholat gerhana, ya, sholat minta hujan umpama, maka dia harus juga sama dengan sholat. Jadi yakni harus mempunyai wudhu. Dan juga sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah, ketika dia mendengarkan ayat sajadah lalu dia sujud, itu namanya sujud tilawah. Maka sujud tilawah baik itu apalagi di dalam sholat, ya, di luar sholat umpama dia mendengarkan lalu dia sujud tilawah, maka dia harus mempunyai wudhu. Lalu sujud syukur. Sujud syukur juga yaitu dengan mempunyai wudhu, ya, itu kaifiahnya atau yang diatur di dalam syariat. Namun kadang-kadang kita suka mempraktekannya sujud syukur itu di saat kapan saja, ya, seperti pemain sepak bola menggolkan ke gawang lawan lalu dia sujud syukur. Itu sesungguhnya sujudnya memang sujud bersyukur, tetapi bukan itu yang dimaksud di dalam aturan fikih. Dalam aturan fikih, seorang yang hendak sujud syukur maka dia dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan berwudu. Artinya memang sujud syukurnya itu memang direncanakan betul-betul. Artinya ketika kita mendengar sesuatu yang menggembirakan, ya, umpama anak kita lulus sekolah, anak kita keterima kerja, ataupun dagangan kita ada yang berminat membelinya, ya, rumah yang kita jual, tanah yang kita jual, ada yang berminat membeli. Nah, itu dalam rangka sujud syukur seperti itu tidak lalu otomatis lalu kita main sujud saja, tapi betul-betul direncanakan, ya, kita ngambil wudhu dulu, setelah itu lalu kita menghadap kiblat, ya, mencari kiblat, lalu kita sujud syukur. Betul-betul di saat itulah kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Itu sujud syukur yang betul, ya, yang dimaksud di dalam ilmu fikih.
Namun seandainya ada orang umpama dia tidak punya wudhu, lalu dia tiba-tiba mendapatkan berita yang menyenangkan, lalu dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia sujud di dalam rangka dia bersyukur kepada Allah, yaitu tidak dimaksud yang diatur dalam ilmu fikih ini, tetapi barangkali lebih kepada spontanitas saja. Rasa syukur itu diungkapkan dengan sujud, ya. Kalau kita betul-betul mau sujud syukur yang sesungguhnya adalah kita mempunyai wudhu terlebih dahulu, ya. Bagaimana itu hukumnya? Ya, hukumnya boleh-boleh saja, kan tidak ada larangan juga orang itu bersujud, ya. Orang sujud kapan saja itu tidak ada larangan juga, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kan juga bisa diungkapkan dengan kata alhamdulillah, ya, dengan kata alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah dan lain sebagainya, ya, dengan ungkapan seperti itu. Lalu umpama dia karena saking berterima kasihnya kepada Allah lalu dia bersujud umpama, ya tidak apa-apa juga. Tetapi sekali lagi itu bukan yang dimaksud di dalam sujud syukur yang diatur di dalam ilmu fikih. Yang diatur dalam ilmu fikih adalah sujud syukur yang dirancang atau direncanakan terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu dia sujud, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah wat tawafu, dan kedua tawaf. Nah, yang membatalkan wudhu yang kedua adalah tawaf, yang haram bagi orang yang batal wudhu adalah mengerjakan tawaf. Wasaniha at-tawafu fardon au naqlan katawafil qudumi, ya. Dan perkara yang kedua naflan, dan perkara yang kedua yang diharamkan adalah tawaf, ya, berupa tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, naflan, ya, bukan naklan, naflan nafilah, ya, salat sunnah, sunnah, ya, tawaf sunnah, ya, seperti tawaf sunnah, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, seperti tawaf kudum, tawaf kedatangan di Mekah, ya, ataupun tawaf wada, tawaf perpisahan, itu sama juga. Jadi perkara tawaf itu macam-macam, ya. Ada tawaf yang fardu untuk mengerjakan rukun haji umpama atau rukun umroh, ataupun tawaf sunnah, ya. Tawaf sunnah ketika masuk ke dalam Masjidil Haram kita ingin tawaf, ya, tidak berpakaian ihram tidak masalah, karena tawafnya adalah tawaf sunnah. Yang penting dimulai daripada Hajar Aswad, ya, kemudian kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya, sebanyak 7 kali putaran. Nah, disitulah kita mulai berwudu terlebih dahulu bagi orang yang tawaf. Nah, tidak sah tawaf seseorang manakala dia tidak berwudu. Bi khabaril hakimi at-tawafu bi manzilatis sholati illa anna Allah ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Berdasarkan hadis Imam Hakim, tawaf itu sama seperti sholat, hanya saja sungguhnya Allah menghalalkan atau membolehkan berbicara di saat tawaf. Maka siapa saja yang berbicara, maka jangan ia berbicara kecuali tentang kebaikan. Jadi tawaf itu menurut hadisnya adalah sama seperti halnya sholat. Cuman bedanya
di saat tawaf itu kita boleh berbicara. Ya, boleh berbicara, tapi berbicaranya tentang yang perlu-perlu saja, tentang yang baik-baik saja, ya. Nah, jadi kalau tidak perlu untuk berbicara, maka tidak usah berbicara atau tidak usah ngomong pada saat tawaf. Tapi andaikan kita diperlukan berbicara, maka boleh, ya, asalkan pembicaraannya itu hal-hal yang baik, ya. Tapi bukan ngobrol, ya, beda dengan ngobrol. Berbicara yang dimaksud adalah seperlunya saja. Umpama kita memanggil teman kita pada saat tawaf atau rombongan kita pada saat tawaf, ya, itu boleh, ya. Artinya kan berbicara atau mengatur orang-orang yang tawaf pada saat kita membawa rombongan, ya, kita ngatur sambil tawaf sambil ngatur, itu berbicara, ya, untuk mengatur peserta itu boleh, ya. Tapi itu seperlunya saja, ya. Syukur-syukur, ya, pada saat tawaf itu tidak berbicara sama sekali, itu yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah wa massul mushafi, dan ketiga menyentuh Quran. Ketiga menyentuh Quran. Wa salisuha massul mushafi, dan perkara ketiga yang diharamkan adalah memegang mushaf atau Al-Qur'an. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin walau amudan au lauhan au jildan au qirtasan. Mushaf yaitu semua benda yang tertulis Al-Qur'an padanya untuk dipelajari, walaupun berupa media tongkat atau papan atau kulit atau kertas. Nah, jadi yang dimaksud dengan mushaf itu adalah tulisan Al-Qur'an, lembaran-lembaran yang ditulis dengan Al-Qur'an. Masalah medianya itu macam-macam, ada yang dari papan, ada umpama dari kayu, triplek, ada yang dari tulang binatang yang sudah disamak, kulit binatang yang sudah disamak, ya, ataupun juga kertas yang umum, ya, yang umum. Nah, itu ketika kertas ditulis dengan tulisan Al-Qur'an, maka itu disebut dengan mushaf, ya. Apalagi Al-Qur'an yang 30 juz, ya, yang 30 juz, maka itu haram bagi kita memegangnya manakala kita sedang berhadas kecil, apalagi berhadas besar, ya. Berhadas kecil tidak punya wudhu, maka kita haram untuk menyentuhnya, ya, haram untuk menyentuhnya. Namun dalam suatu pendapat, ya, manakala tulisan itu bercampur dengan tulisan lain, ya, semisal kitab, ya, kitab kuning itu kan ada tulisan Al-Qur'annya, tapi kan ada tulisan lainnya yang bukan Al-Qur'an, ya, maka itu menurut pendapat itu boleh dipegang kalau dia bukan Al-Qur'an asli, ya, yang bukan Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an asli, tapi dia bercampur dengan terjemahan, ya, atau Al-Qur'an terjemah. Manakala kita sedang berhadas itu masih boleh untuk dipegang. Yang tidak boleh itu adalah jika tulisan itu seluruhnya adalah tulisan Al-Qur'an. Wa kharaja bidzalika tamimatu wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'ani litabarruki wa tu'alliqa 'ala ar-ra'si masalan. Dan terkecualikan dari batasan mushaf itu tamimah, yaitu jimat, ya. Tamimah itu artinya jimat, yaitu benda yang dituliskan padanya sesuatu dari Al-Qur'an untuk tujuan mencari keberkahan dan digantungkan di leher kepala umpamanya, ya. Kalau itu berbentuk jimat, maka itu boleh dipegang.
Fala yahrumu massuha wala hamluha ma lam tusamma mushafan urfan. Maka tidak haram memegangnya dan tidak pula membawanya, ya, selama benda itu tidak dinamakan sebagai mushaf secara keumuman. Artinya kalau dia bukan untuk dibaca, untuk dipelajari, dia hanya ditulis kemudian dilipat-lipat, kemudian dijahit, dimasukkan ke dalam kain, kemudian dijadikan jimat, maka itu masih boleh dipegang atau dibawa-bawa. Fa idza kutibal Qur'anu kulluhu la yuqalu lahu tamimatun walau saghiran wa in qasada dzalika fala ibrata liqasdihi. Lalu apabila tertulis Al-Qur'an seluruhnya, maka tidak dapat disebut baginya sebagai tamimah atau jimat walaupun kecil bentuknya. Dan jika ia bermaksud akan hal itu sebagai tamimah, sebagai jimat, maka tidak ada perhitungan hukum bagi tujuannya itu. Artinya kalau itu Al-Quran, jimat itu tertulis seluruhnya Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas semuanya, maka itu tidak lagi disebut tamimah. Maka dia wajib jika memegangnya atau membawanya harus berwudu, walaupun bentuknya kecil. Kan ada tuh, ya, Al-Quran kecil, ya, Al-Quran yang sangat kecil, umpama kecil betul, sehingga saking kecilnya harus dilihat oleh kaca pembesar. Menggunakan kaca pembesar baru bisa kelihatan tulisannya. Itu pun tetap namanya Al-Quran yang utuh, ya. Maka itu jika digunakan untuk jimat, maka dia harus membawanya atau memegangnya dengan berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia tulisan Al-Quran utuh, ya. Nah. Qala Ibnu Hajarin wal ibratu fi qasdid dirasati wa tabarruki bihalil kitabi duna ma ba'daha. Telah berkata Imam Ibnu Hajar, pertimbangan hukum pada tujuan untuk dipelajari atau untuk meraih keberkahan bergantung di saat penulisan, bukan hal setelahnya. Ya, itu pendapat Ibnu Hajar. Wabil kitabi li nafsihi aw ghairihi tabarru'an ay bila ujratin wala amrin. Dan bergantung pada diri penulis untuk dirinya atau orang lain, dengan niat berderma, berbuat baik, yakni dengan tanpa upah dan tidak diperintah. Wa illa fa'amirihi au mustakhirihi. Dan jika tidak, ya, jika penulis menulisnya dengan upah atau diperintah, maka pertimbangan hukumnya kepada niat orang yang memerintah atau pemberi upah. Qala An-Nawawi fit tibyani wa sawaun masa nafsal mushafil maktubi awil hawashi awil hildi. Telah berkata Imam Nawawi, An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, dan sama saja seorang memegang fisik mushaf yang tertulis atau pinggiran-pinggirannya atau kulitnya. Wa yahrumu masul kharitati wal ghilafi wasunduki idza kana fihinnal mushafu. Dan haram memegang kantong kulit atau sampul, sarung dan peti apabila di dalamnya terdapat mushaf, terdapat Al-Quran. Hadza huwal madhabul mukhtaru. Ini menurut mazhab yang terpilih. Wa qila la tahrumu hadhihi salasatu wa huwa dha'ifun. Dan dikatakan
oleh satu pendapat tidak haram memegang tiga benda-benda ini, dan pendapat ini adalah lemah. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa tidak haram memegang pinggiran, memegang sampul ya, atau sarungnya, ataupun peti atau kotak yang di dalamnya ada Al-Qur'annya atau mushaf. Itu ada suatu pendapat yang tidak mengharamkan, namun pendapat ini lemah. Walau kutibal Qur'ana fi lawhin fa hukmuhu hukmul mushafi sawa'un qallal maktubu au kasura. Dan jikalau Al-Qur'an ditulis di sebuah papan, maka hukum papan itu adalah sebagai mushaf, sama saja sedikit ayat yang tertulis ataupun banyak. Artinya ketika kita menulis Al-Qur'an itu di papan tulis ya, atau di sebuah papan, maka papan itu haram dipegang tanpa berwudu, baik itu tulisan Al-Qur'annya sedikit ataupun tulisan Al-Qur'annya banyak. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lidirasati harumah, hingga seandainya ada sebagian ayat ditulis untuk dipelajari, maka diharamkan menyentuhnya ya. Qala Shibra Malisiyu wa zahirun anna masahu ma'al hadasi laisa kabiratan. Telah berkata Syekh Ash-Shibra Malisi, dan hal yang jelas adalah bahwa memegang mushaf disertai dengan kondisi berhadas bukanlah dosa besar. Bi khilafis sholati wa nahwihi kat tawafi wa sajatai tilawati wa syukri fa innaha kabiratun. Berbeda dengan sholat dan semacamnya seperti tawaf dan sujud tilawah serta sujud syukur, maka sesungguhnya hal itu jika dilakukan dalam keadaan berhadas merupakan dosa besar. Lalu berikutnya yang terakhir adalah wahamluhu, dan memikulnya atau membawanya. Wa rabi'uha hamluhu, dan perkara yang keempat yang diharamkan adalah membawa mushaf bagi orang yang berhadas kecil. Illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'allahu, kecuali mushaf itu terdapat di dalam barang dagangan, maka diperbolehkan membawanya bersama barang dagangan karena terikuti kepadanya. Idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu, apabila tidak ada maksud untuk membawa mushaf itu saja. Bi'allam yaqsid syai'an au qasadal mata'a wahdahu, dengan ia tidak bermaksud kepada sesuatu pun, atau ia bermaksud membawa barang dagangan saja. Artinya apabila mushaf itu bercampur dengan bawaan yang lain dalam satu kotak, maka itu tidak mengapa ya bagi orang yang berhadas membawanya ya, jika itu bercampur dengan buku-buku yang lain. Ya, seperti pedagang-pedagang itu kan yang suka keliling, yang suka dipanggul ya, itu kan membawa buku lainnya ya, selain mushaf Al-Qur'an ya, membawa kamus ya, membawa buku-buku yang lain, membawa Iqra ya. Beda dengan Iqra ya, kalau Iqra itu bukan mushaf, kalau Iqra tidak masalah ya.
Kemudian dia di dalamnya ada Al-Qur'an 30 juz, kemudian ada juz ammah ya. Itu bercampur, itu tidak mengapa. Kalau memang niatnya bukan untuk membawa Al-Qur'an khusus ya. Tapi kalau dikhususkan maka jadi haram. Ya. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata'i alal mu'tamadi. Begitu pula diperbolehkan apabila ia bermaksud membawa mushaf bersama barang dagangan menurut pendapat mu'tamad yang dapat dijadikan sandaran hukum. Bi khilafi ma idza qasadahu wahdahu aw qasada wahidan la bi ainihi fa innahu yahrumu. Berbeda halnya apabila ia bermaksud membawa mushaf saja atau bermaksud membawa salah satu namun tidak ditentukan fisik bendanya, maka sungguhnya hal itu diharamkan ya. Diniatkan khusus itu nggak boleh, tapi kalau secara umum boleh. Wala yustaratu kaunul mata'i dorfan lahu, dan tidak disyaratkan keadaan barang dagangan sebagai wadah bagi mushaf. Artinya bawaan itu, dagangan itu, bawaannya, kotaknya itu memang tidak dikhususkan, disyaratkan untuk mushaf saja, tapi memang disyarat. Artinya memang untuk seluruhnya, buku-buku yang lain umpama atau barang-barang yang lain. Wa mahallu jawazil hamli fi ma dzukira haitsu lam yu'adda masallahu, dan letak pembolehan membawa mushaf pada hal-hal yang telah disebutkan itu adalah sekiranya tidak diperhitungkan sebagai pemegang mushaf baginya. Bi'an gharaza fihi syai'an wa hamilahu, dengan memisal ia memasukkan pada mushaf itu akan sesuatu dan ia membawa sesuatu itu. Idza massuhu haramun walau bihailin walau bila qasdin, sebab memegang mushaf adalah haram ketika berhadas walaupun dengan adanya penghalang dan walaupun tidak disengaja. Qala an-Nawawi fit tibyani ajma'al muslimuna ala wujubi suyanatil mushafi wa ihtiramihi. Telah berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, kaum muslimin bersepakat atas kewajiban menjaga mushaf dan memuliakannya. Artinya ini sepakat ya, kaum muslimin itu bersepakat bahwa memuliakan mushaf itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya ya. Itu tidak terbantahkan lagi ya. Setiap orang mukmin atau muslim ya di seluruh dunia juga akan seperti itu. Ya, dia tidak akan rela manakala mushafnya, Al-Qur'annya itu dilecehkan ya, direndahkan. Pasti semuanya ingin Al-Qur'annya itu dimuliakan. Qala ashabuna wa ghairuhum walau alqamu muslimun fil qadhurati wal iyadhu billahi ta'ala soral mulki kafiron. Telah berkata para sahabat kita dalam mazhab Asy-Syafi'i dan selain mereka, seandainya seorang muslim membuang mushaf ke dalam kotoran tai, kita ya tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu, maka orang yang melemparkan itu menjadi kafir. Artinya ada orang melemparkan Al-Qur'an ke comberan, melemparkan Al-Qur'an ke tong sampah, melemparkan Al-Qur'an ke tumpukan sampah, melempar Al-Qur'an ke spiteng umpama, ke toilet, ke kamar mandi dalam rangka menghina
maka orang yang melempar itu pada saat itu telah kafir. Apabila dia seorang muslim, maka dia telah kafir murtad pada saat itu. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Al-Quran, dia tidak menghormati Al-Quran, dia tidak mengagungkan Al-Quran. Ataupun semisal orang yang sengaja membakar Al-Quran, sengaja membakar Al-Quran dalam rangka bukan memusnahkan Al-Quran untuk supaya tidak berserakan atau tidak terinjak-injak, tapi dia dalam rangka menghina, membakarnya dalam rangka menghina ataupun menginjaknya, umpama diinjak tuh Al-Quran, ya diinjak-injak atau didudukin tuh Al-Quran, ya dengan sengaja, ya dengan maksud menghina, maka orang itu juga murtad hukumnya, keluar dari agama Islam. Ya, kalau orang yang seperti itu orang murtad yang menghina Al-Quran dan juga orang kafir yang menghina Al-Quran, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Ya, artinya dia memang sengaja, ya ingin menghina, ya kitab umat Islam, yakni Al-Quran. Maka orang seperti itu sungguhnya halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara-saudara sekalian. Qalu wa yahrumu tawassuduhu bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun. Mereka mengatakan dan haram menjadikan mushaf sebagai bantal, bahkan menjadikan bantal terhadap sesuatu kitab ilmu syariat adalah diharamkan. Artinya Al-Quran tidak boleh dijadikan bantalan. Sekali lagi, Al-Quran tidak boleh dijadikan bantalan. Umpama bantalan kita tidur, umpama itu nggak boleh. Mau dijadikan senderan nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kemudian haram juga hukumnya apabila Al-Quran itu sengaja dijadikan bantalan buku-buku yang lain. Artinya Al-Quran ditaruh di bawah, sedangkan buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain itu ditaruh di atasnya. Nah itu nggak boleh. Harusnya Al-Quran itu ditaruh di atasnya, baru buku-buku itu atau kitab-kitab yang lain itu ada di bawahnya. Ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita memegang Al-Quran, umpama dia ditaruh di bawah, di lantai, ya itu segera diangkat. Ya itu tidak pantas, ya. Al-Quran itu ada di lantai, ya, ditaruh sejajar dengan tumit, dengan kaki kita, dengan telapak kaki kita sejajar, itu nggak pantas. Sekali lagi, ya, mari kita hormati Al-Quran kita. Kalau kita orang Islam yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada kitab Allah, termasuk kitab Al-Quran, lalu kita tidak menghormati, lalu siapa yang akan menghormati Al-Quran? Sampai kepada meletakkan Al-Quran di bawah, di lantai, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Angkat Al-Quran itu, ya, di bawahnya itu dikasih bantalan, jangan lalu digeletakkan di bawah. Nah ini kadang-kadang di suatu pengajian itu masih kita temukan hal yang seperti itu. Katanya orang Islam, katanya menghormati Al-Quran, tetapi Al-Qurannya diletakkan di bawah sejajar dengan telapak kakinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Angkat Al-Quran itu, di bawahnya dikasih bantalan, entah itu kitab, entah itu papan, entah itu leker, entah itu meja, ya itu yang harus kita lakukan. Nah kalau kita menemukan itu, lalu kita ambil tuh Al-Quran itu. Ketika kita pengajian ada Al-Quran geletak, sampai kepada Yasin sekalipun, buku Yasin, walaupun itu tidak berbentuk Al-Quran utuh, ya, tapi kan ada tulisan Al-Qurannya. Kalau bisa jangan tergeletak di bawah, ya, jangan seenaknya menaruh
buku Yasin atau Al-Quran itu di bawah di lantai. Sekali lagi, kalau kita menemukan itu, kita ambil saja. Tidak usah banyak bicara, tidak usah menyalahkan siapa-siapa, lalu kita ambil saja, lalu kita letakkan di tempat yang lebih tinggi, ya. Wa yustahabbu ayyakuma lil mushafi idza qadima bihi alaihi. Dan disunahkan agar ia berdiri untuk memuliakan mushaf apabila seorang datang dengan membawa mushaf kepadanya. Masya Allah, ini ya, ini akhlak kita kepada Al-Quran. Andaikan ada orang yang membawakan Al-Quran kepada kita, lalu posisi kita dalam keadaan duduk, maka kita menerimanya harus atau seharusnya kita berdiri, ya, dalam rangka menghormati Al-Quran, ya. Jangan ketika kita menerimanya dalam kondisi duduk, ya, padahal kita dibawakan Al-Quran kepada kita. Artinya Al-Quran itu dihantarkan kepada kita. Seandainya itu terjadi, maka akhlak kita kepada Al-Quran adalah kita memuliakannya dengan cara berdiri, menyambutnya kedatangan Al-Quran itu, menerimanya kedatangan Al-Quran itu dengan kita berdiri, ya. Itu seandainya seperti itu, saking kita dianjurkannya untuk menghormati Al-Quran. Li'annal qiyama, nih kata ulama, li'annal qiyama mustahabbu lil fudolai minal ulama'i wal ukhyari wal akhyari fal mushafu aula. Karena sungguhnya sikap berdiri adalah hal yang disunahkan untuk menghormati para ulama, ya, orang-orang utama, ya, orang-orang utama. Disunahkan untuk menghormati orang-orang utama dari kalangan ulama dan orang-orang pilihan. Maka berdiri demi memuliakan kepada mushaf atau Al-Quran adalah hal yang lebih utama. Kalau kita kedatangan orang orang-orang utama saja, orang-orang utama itu seperti ulama dan orang-orang pilihan, pejabat, ya, ketika datang kita duduk, itu kita menyambutnya aja berdiri. Menyambutnya aja kita berdiri. Itu disunahkan, memang itu akhlak, ya, akhlak. Ketika kita kedatangan ulama, ada habaib, ya, kedatangan habaib, ya, habaib datang, maka kita yang duduk itu menyambutnya dengan berdiri. Itu disunahkan. Kalau kita kepada yang itu saja kita berdiri, menyambut ulama saja kita berdiri, menyambut habaib aja kita berdiri, menyambut pejabat aja kita berdiri, menyambut orang-orang pilihan aja kita berdiri, maka apalagi ketika kita menyambut kedatangan Al-Quran. Maka itulah alasannya kenapa ketika kita kedatangan Al-Quran yang memang untuk diberikan kepada diri kita, maka kita itu disunahkan, sangat-sangat disunahkan untuk kita berdiri menyambutnya. Itulah bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, dan itulah bentuk kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Demikian pembahasan pada pertemuan yang ke-14 ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan. Terima kasih kepada para pemirsa, sahabat YouTube yang telah menyimak dan mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe, like, komen, dan share agar video ini lebih berkembang lagi dan lebih menyeluruh lagi, lebih luas lagi terjangkau oleh orang-orang yang ingin belajarnya, yang ingin mempelajarinya,
mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semuanya insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu karena kedhaifan dan kebodohan al-fakir. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.